Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Peserta didik SMK PGRI 1 Gantar kelas 12 multimedia yang Bapak banggakan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih diberikan waktu untuk lanjutkan pembelajaran, yaitu pada materi desain media interaktif ya. Kita bertemu pada pertemuan yang ketiga ya, yaitu tentang perangkat lunak multimedia. Kita langsung saja ya ke materi pembelajaran. Ada dua pembahasan pada materi saat ini. Yang pertama tentang perangkat lunak multimedia, kemudian yang kedua ada perangkat lunak aplikasi multimedia. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingin mencoba file desain media interaktif ini. Kita ingin coba untuk mengetahui tugas terlebih dahulu. Ya, seperti Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasanya di dalam media interaktif itu kita bisa memilih informasi mana yang ingin kita terima terlebih dahulu. Kita coba lihat yang tugas. Untuk tugas pada pertemuan yang ketiga ini tidak jauh berbeda ya. Yang pertama, kalian harus merangkum materi yang telah disampaikan, yaitu materi ini ya. Yang kedua, kemudian browsing tentang perangkat lunak authoring multimedia ya. Jadi perangkat lunak authoring ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang dipelajari hari ini ya. Jadi kalian bisa mencari penjelasannya lewat media internet ya, atau melakukan browsing. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, itu perangkat lunak multimedia. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat lunak multimedia? Di sini ada penjelasannya ya. Merupakan komponen-komponen yang terdapat di dalam data processing system berupa program-program yang digunakan untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia ya. Jadi di dalam komputer ya, tentunya kita sudah memahami ada yang namanya CPU ya, Control Processing Unit, di mana Control Processing Unit ini salah satu data yang diolah adalah data multimedia yang berupa audio, video, ya, animasi, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan perangkat lunak multimedia itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah data-data seperti yang disebutkan di atas. Apa saja yang termasuk ke dalam perangkat lunak multimedia? Yang pertama adalah bahasa pemrograman ya. Komputer ya, ketika membaca suatu data, baik itu data berupa audio, berupa teks, tulisan, atau berupa video ya, mereka atau komputer tersebut tidak bisa seperti manusia, yaitu bisa mendengarkan suara ya, bisa mendengarkan atau bisa melihat data dan lain sebagainya. Adapun komputer ya, dia melakukan konversi atau perubahan dari data analog dirubah menjadi data digital ya. Nah, data digital ini merupakan penerjemah ya, merupakan terjemahan dari data yang akan diolah oleh komputer. Nah, disebutkan di sini bahasa pemrograman tingkat rendah, contohnya assembly. Kemudian dapat digunakan untuk membuat game Nintendo Entertainment System ya, maupun Nemesis. Bahasa pemrograman tingkat tinggi, contohnya bahasa C atau bahasa C++ maupun Visual C++. Ya, jadi di sini merupakan sebuah penerjemahan ya, atau rumus-rumus yang bisa dimengerti oleh komputer dalam suatu tindakan atau dalam suatu pemrosesan data. Itu disebut bahasa pemrograman. Dan selanjutnya ada perangkat lunak sistem ya. Perangkat lunak sistem multimedia terdiri dari sistem operasi dan program utility. Ya, sistem operasi yang dimaksud adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan di dalam komputer. Jadi kalau kita bahasakan, jadi sistem operasi itu adalah penerjemah antara user atau pengguna ya, yang menghubungkan dengan perangkat keras yang ada pada komputer ya.
Kita bisa melakukan perintah segala macam setelah terlebih dahulu dibaca oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi ini banyak macamnya ya. Yang contoh ada Windows 10 ya, kita tahu juga ada Windows 8, Windows 7 ya, ada Windows XP, ada Linux, ada Mac OS dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi jadi sistem operasi itu sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengguna atau user dengan perangkat keras yang ada di dalam komputer. Itu sistem operasi. Adapun program utilitas ini merupakan program diantaranya adalah program perawatan ya, dimana si program tersebut merawat keberlangsungan atau ketahanan perangkat lunak yang telah dipasang di dalam komputer. Contoh misalkan ada CC Cleaner ya, itu merupakan salah satu program utilitas. Ya, CC Cleaner itu berfungsi untuk menghapus berkas-berkas yang tidak berguna yang tersimpan di dalam hard disk. Atau program utilitas lain contohnya adalah antivirus ya, di mana antivirus ini sebagai tameng atau penjaga supaya sistem operasi yang kita miliki itu tidak dimasuki virus-virus komputer yang bisa merusak data. Itu ya tentang perangkat lunak sistem multimedia. Kita lanjutkan. Oh, ini sudah selesai ya, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, perangkat lunak multimedia aplikasi ya, perangkat lunak aplikasi multimedia. Kalau tadi itu perangkat lunak multimedia, sekarang perangkat lunak aplikasi. Ada beberapa ya. Apa sih perbedaan antara perangkat lunak sistem dengan perangkat lunak aplikasi ya? Perangkat lunak sistem itu ya, dia secara global yang di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna komputer. Jadi manakala meskipun ada aplikasi, apabila sistem operasinya tidak ada, maka aplikasi-aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian aplikasi bisa dipasang pada sistem operasi yang kompatibel atau cocok ya. Setiap aplikasi ya itu membutuhkan kecocokan dengan sistem operasi. Contoh yang paling sederhana, misalkan kita kalau menggunakan handphone ya atau Android ya, kita bisa memasang aplikasi yang ada pada Play Store ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan HP Apple ya, itu bisa menggunakan di App Store ya. Kenapa ada Play Store? Kenapa ada App Store? Karena aplikasi-aplikasi yang dibuat meskipun namanya sama, jenisnya sama, tapi kecocokannya itu berbeda ya. Untuk Android sendiri itu adanya di Play Store, kalau untuk Apple adanya di App Store, kalau untuk Windows Phone ya ada di Windows Store atau Microsoft ya. Nah, itulah kenapa jadi bedanya aplikasi dengan sistem operasi. Jadi istilahnya sistem operasi itu yang mewadahi aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke aplikasi yang pertama, yaitu atau penjelasannya terlebih dahulu. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah beberapa media maupun informasi seperti teks, image atau gambar, audio, grafik, video dan lain-lain. Ya, ini jadi lebih ke aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer. Kita lanjut. Yang pertama ya, jenis yang pertama aplikasi multimedia itu berupa media player. Jadi merupakan jenis aplikasi multimedia yang digunakan untuk memutar informasi yang telah disimpan dalam bentuk audio ataupun video. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat dengan langsung untuk memutar file bentuk audio ataupun video tersebut. Jadi ini hanya berupa player ya atau pemutar. Ya, kita tahu kalau di komputer ada media player ya, atau kemudian ada aplikasi Winamp, ada aplikasi AIM ya, dan lain sebagainya. Jadi dia berfungsi untuk memutar file yang sudah jadi, misalkan audio yang sudah jadi atau video ya, ada VLC media player, ada GOM player dan lain sebagainya. Itu disebut dengan media player. Selanjutnya ada audio atau video editor ya. Aplikasi ini merupakan
Jenis dari aplikasi multimedia yang digunakan untuk mengedit ataupun memanipulasi informasi dalam bentuk audio atau video. Aplikasi-aplikasi jenis ini dapat digunakan berbagai macam fungsi seperti proses pemotongan, penggabungan, konversi maupun manipulasi kualitas. Ya, editor ya, yang namanya aplikasi editor ini, jadi kita bisa membuat konten multimedia baru dari konten multimedia yang sebelumnya. Contoh, misalkan dalam proses pembuatan video ya, kita melakukan syuting ya, dimana hasilnya dipotong-potong ya, hasil rekaman itu masih terpotong-potong. Nah, dengan menggunakan aplikasi editor, videonya bisa digabungkan dan menjadi satu video yang beruntut atau menjadi satu kesatuan. Begitu juga dengan suara ya. Contoh aplikasi editing audio ini diantaranya ada Adobe Audition ya. Adobe Audition itu untuk melakukan pengeditan suara. Kemudian kalau untuk video editor ya ada banyak, ada misalkan Ulid, ada Camtasia ya, kemudian ada Adobe Premiere Pro, ada Adobe After Effects, kemudian ada Pinnacle dan lain sebagainya ya. Ada InShot, kemudian ya dan lain sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi multimedia yang berupa editor ya. Jadi teman-teman bisa langsung browsing ya untuk mendalami materi tersebut. Kemudian ada image viewer atau graphic image viewer ya. Ya, yang namanya viewer itu artinya penampil ya. Di sini disebutkan merupakan jenis aplikasi multimedia yang digunakan untuk melihat sebuah view dari gambar atau image yang telah disimpan pada sebuah direktori. Direktori itu artinya tempat penyimpanan ya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membaca file yang saat ini banyak terdukung seperti BMP, Windows Bitmap, JPEG atau JPG, kemudian GIF, kemudian PNG dan ICO ya. Jadi yang namanya viewer ya, itu artinya hanya menampilkan saja ya, tidak bisa melakukan editing ya. Diantaranya banyak aplikasi, contoh misalkan untuk gambar ya, ada Microsoft Office Picture Viewer ya. Microsoft Office Picture Viewer. Nah, di situ bisa menampilkan foto. Jadi artinya ini hanya untuk menampilkan gambar. Silakan teman-teman cari lagi contoh aplikasi viewer atau image viewer. Kemudian selain ada viewer juga ada editor ya. Image editor ya merupakan jenis aplikasi yang digunakan untuk menulis, menggambar, mengedit ataupun memanipulasi gambar ya, secara interaktif pada sistem komputer. Ini untuk gambar sendiri nanti terbagi menjadi dua ya, atau image itu ada gambar vektor, ada gambar bitmap atau raster ya. Nah, untuk editing di bagian gambar vektor diantaranya ada Corel Draw ya, kita pernah dengar pasti Corel Draw. Nah, itu untuk editing gambar vektor. Selain Corel Draw juga ada Adobe Illustrator ya. Kemudian ada Adobe InDesign, itu semua berbasis vektor. Kemudian ada gambar gambar bitmap ya atau raster. Ini aplikasi yang biasa kita gunakan, diantaranya ada Adobe Photoshop ya. Atau dari Corelnya juga ada sebetulnya ya, jadi Corel Victor apa gitu ya. Jadi itu juga bisa digunakan untuk melakukan editing gambar ya. Ada Photoshine misalkan, kemudian ada Photoscape dan lain sebagainya, termasuk image editor. Selanjutnya ada animasi. Animasi itu merupakan ya, sudah dijelaskan kemarin bahwa animasi itu merupakan gambar yang digerakkan secara berurutan ya, sehingga menimbulkan efek gerak ya. Di sini untuk aplikasi animasinya merupakan aplikasi multimedia yang digunakan untuk membuat, mengedit atau untuk memanipulasi animasi secara interaktif pada sistem komputer. Animasi
disebutkan di situ ya adalah gambar bergerak ataupun video dengan konten gambar yang fiktif seperti kartun dan gambar tidak real. Di antara aplikasi untuk membuat animasi adalah ada Adobe Flash ya, atau ada Macromedia Flash. Kemudian juga ada Swissmax ya, dan lain sebagainya. Ini untuk pembuatan animasi 2 dimensi ya. Artinya gambarnya 2 dimensi. Itu untuk software animasi. Kemudian untuk grafik 3 dimensi ya. Grafik 3 dimensi ini artinya gambar yang dibuat itu memiliki 3 ukuran ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu disebut dengan 3 dimensi. Nah, softwarenya merupakan jenis aplikasi multimedia yang digunakan untuk membuat, mengedit, ataupun untuk memanipulasi informasi dalam bentuk gambar 3 dimensi. Contohnya ya yang paling mudah yaitu ada aplikasi Blender ya. Aplikasi Blender itu untuk membuat gambar 3 dimensi ya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.